Ya. Nah, halo guys. Nah, di sini ini ada Jajet 2,5 FX. Nah, kebetulan kita besok mau reading ke pantai mungkin sekitaran 300 kilo. Ada. PP berarti 600 kilo. Teman-teman banyak yang nanyain kuat nggak kalau pakai jarak jauh. Nah, di sini kebetulan kita besok reading, kebetulan semua tipenya itu ada. Mau dari spek kompetisi, cross country, sama enduronya juga ada. Nah, ini 2,5 FX 4 tak. Kebetulan lagi ada sedikit yang kerasa nggak enak di koplingnya. Ada sedikit selip, tapi teman-teman bisa melakukan pergantian itu nggak harus semua guys. Jadi bisa diukur pakai sigmat yang digital. Nanti dicari yang paling tipis, ukurannya yang masih sama. Nanti diambil dari berapa, coba yang habis. Nah, kebetulan ini cuman yang habisnya setelah diperiksa cuman dua keping. Jadi cuman bergeser sekitaran 0,8 nggak sampai 1 mili. 0,8 itu udah pengaruh. Jadi sedikit agak keras. Jadi penggantian cuma yang seperti itu. Terus harganya ini per keping. Jadi kalau buat value for money, buat pakaian reading harian, si biru ini worth it karena murah. Satu bijinya 130.000 ya. 130.000. Dah gitu aja. Kalau buat yang oranye, nah, lumayan. So ini baru dipasangin FMF. Nah, kalau dipasangin FMF ini yang full, biasanya harus update dari ECU-nya harus di remap. Lal, cobain Lal. Dan update remap ECU-nya itu kalau pembelian dari kita biasanya Bluetooth-nya yang di kiri itu di konten sebelumnya teh udah dipasangin. Jadi bisa belajar ngoprek sendiri juga boleh. Kalau pusing ya bawa ke bengkel. Kalau mekaniknya bisa, kalau nggak bisa ya bawa ke sini lah. Tapi kalau dari Papua kayaknya mah enggak. Gitu guys. So sambil lalu kita lihat di sini besok. Nah, ini tinggal connect by Bluetooth, nanti masuk ke programmingnya. Tinggal connect ke sini udah nyala apa belum, apa enggaknya. Nah gitu aja. So di sini ada 3,5 besok mau dipakai. Ini serinya kompetisi. Pakai 4,5 juga ada yang kompetisi. Nah ini ada yang aneh. Aku besok mau pakai 2,5 kompetisi ya. Ini 2020. So spek mesinnya itu masih engkol karburator sama persis dengan si Jajet 2,5X. Nah, karena ini sebanding. Kalau dibandingin dengan teknologinya yang KTM yang tipe enduro yang udah injection, pasti konsumsinya kalah jauh. Nah ini kita bandinginnya sama-sama teknologi karburator. Saya pakainya kompetisi, gearboxnya juga 6 speed, dan si biru ini juga sama-sama 6 speed. Jadi kita besok lihat konsumsinya sama enggaknya, worth it atau enggaknya buat reading jauh. Nah, nanti kita lihat hasilnya, nanti kita pilih. Nah ini lumayan ini guys, sekalian mau dipakai ya buat freestyle lah sedikit pakai rem belakang. Nah, yang dipindahinnya rem depan aja, dipindahin ke belakang gitu. Lalu apa lagi ya? Udah sementara begitu aja, tidak ada yang lain. Kalau untuk soundnya udah malam ya. Udah malam, jangan nanti dicekin bedanya antara si dua motor ini seperti apa sih, beda suaranya sama torsinya. Nah, yang jelas besok dengan satu rider gantian pakai dua motor ini, ada apa? Keluh kesahnya itu gimana? Nyamannya itu di mana? Kelebihannya itu di mana? Gitu loh. Nanti saya juga bakalan gantian dua motor ini. Gitu loh guys. Ini lagi disiapin dekalnya baru beres. Gitu.
udah terkoneksi. Tuh. Mulai dari baterainya berarti bagus voltasenya, air temperatur sama water temperatur kesininya. Jadi kebanyakan yang saya lihat, saya dengerin suara, nanti motor ini aja. Motor ini begitu beres, ini juga ganti knalpot, apalagi full system. Ini kan slip on. Ini udah fuelnya kan udah dirubah, udah disetting dengan kalau kita kan udah sering. Kalau yang buat nyari akurat, nyetingnya itu memang paling bagus di atas dyno. Jadi standar keluarnya T40 HP. Nah, begitu ganti knalpot aja itu biasanya naik 1 sampai 2 HP. Setelah di remap biasanya naik lagi. Kalau remapannya bagus, otaknya bagus, bisa ngerasain mesin, dia bisa nentuin grafiknya, itu bisa naik sampai 2 HP. Setelah settingan standar, remap, ganti knalpot bisa 4 loh guys. Gitu. Jadi jos, jadi torsinya itu enak di gasnya. Makanya tadi juga lebih lembut suaranya daripada knalpot standar. So nanti kita lihat ini yang belum di mapping, lihat suaranya. Pasti beda, didengerin deh sama teman-teman sambil nungguin. Wes coy. Ini gaya sistem todong, shock breaker keren Ohlin bos, minimal mah. Nah, ini teh biasanya minta naik air flow-nya. Terlalu kering. Jadi masih dari sini pasti udah saya bisa ngerasain kalau ini masih tetap standar, langsung pasang knalpot aja. Nah, suara stasionernya itu beda sama yang udah remap. Nanti kita cobain yang ini di remap, hasilnya seperti apa. Masih ada jeda. Lal, CCU yang ada nantinya. Communication ya. Communication control ini. Nih. Jangan so tahu nih. Langsung kita tes so tadi bos kemana tadi? Bisa enggak jawab lagi tadi. Oh, nyampe sana baik. Habis kan sekarang. Nah, biasanya kalau beli di kita tuh semuanya teh lengkap guys. Tapi begitu motor balik datang ke sini tuh kebanyakannya nggak ada. Ini CCU ini kalau beli lumayan, 5,5 juta ini. Ya. Hah? Berapa? $500. Kalau beli di Indo nggak ada. Tapi kalian bisa beli di pasar Loa lah. Pakai punyanya Yamaha NMAX bisa. Itu 8. Yang penting ada ini otaknya itu. Nah kalau nyeting mau sok tahu mau sok pinter boleh lah bebas. Dan motor-motor kalian. Atuh nu bener atuh euy. Bukan bang gitu nah. Nanti kalau biasanya setelah konten ini ditayang anak-anak tuh biasanya nanya, "Bos, saya beli kok nggak konek-konek?" Ya dipikirnya tuh sambil minum kopi dah. Kalau udah mentok tak baru nanyain, kalau nggak bisa ya ke sini. Sama kayak ke dokter lah guys, konsultasi doang mah 250.000. Ya kalau nanya doang nggak bakalan dijawab sama mekanika tuh. Nanya ke saya harga motor dijawab. Kalau masalah softwarenya, nah itu sedikit bikin pusing kepala. Cuman tinggal modal handphone. Kalau handphonenya handphone Cina mah nggak bisa guys, harus iPhone ini mah. Ya, jadi jangan pakai handphone Odok. Handphone karbu nggak bisa. Udah cek. Nah kita lihat, tadi biasanya kan langsung
apa? Nggak langsung cegur atau langsung hidup. Nah. Oh. Pena kan? Sudah begitu aja, sekian dan terima kasih. Salah. Perlu ditambahkan, cat mapnya itu berbeda guys. Enggak, saya tambah nggak latihan, nggak kudu. Beda soalnya. Jadi lihat atau anjing. Mau tinggal dipotong tuh si Bening. Lain, memori aing jadi langit norek diomongkeun anak goblok. Jadi pohon deh. Jadi poho we aing. Kenapa teh? Jangan ngomong panggil. No kitu teh map 1, map 2 teh manggeus mineng teuing sidik teh no kitu teh. Ieu teh neangan nu anyar. Isi menu lain. Heuh, ya teh isi nu lain ieu teh kurang can pernah dibahas, jarang gitu dibahasna teh. Isi Kan pernah ternyawang map 1, map 2. udah dikasih lihat ini mah ada yang paling lucu teh malah gini nih. Nih. Sini. Ini nih kasih lihat. Oh ini mati ini udah error ini mah. Ini mau udah error. Ini yang masih baru. Paling lucu teh ini. Oh lain error bensinnya mah penuh ya mah. Kayak engine-nya juga. Jadi semuanya masih normal jadi nggak hidup. Kalau diisi bensin cuman seliter atau dua seliter, nggak sampai 2 liter lah. Ini biasanya hidupnya teh lama matinya teh. Nanyain ke saya, bos kok nggak mati-mati kata dia teh. Tungguin itu kan sekarang kan lagi malam motornya, besok pagi-pagi juga mati sendiri. Dah gitu jawabannya, nggak nanya lagi tapi. Ada app ya juga mah. Ayo jadi liar ya mah. Enggak satu sakit tuh. Sekian dan terima kasih. Well lah. Pokoknya mah well weh. Itu ditang ulo krom. Poster itu pakai ulo yang krom. Tapi bahannya kudu bahan holo. Bahan laminasi dok. Mobile.